Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami rindu untuk sebagai anak muda, kami harus punya komitmen bahwa kami bukan anak-anak muda yang lemah, tapi kami adalah anak-anak muda yang kuat, dan kami pasti bisa menghadapi segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami mau rindu untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang saat ini sedang punya masalah, punya pergumulan yang membuat mereka merasa ingin putus asa atau menyerah. Tetapi biar melalui firman Tuhan ini kami diberkati dan kami boleh tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membuatkan sebuah renungan, dan ini saya buat karena saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman saya, yaitu ketika mereka menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah, mereka selalu berpikir, apakah saya bisa? Ya, selalu berpikir, apakah saya bisa? Makanya saya membuat renungan ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selalu bertanya, apakah saya bisa? Nah, apakah saya bisa ini pertanyaan dalam berbagai macam hal. Baik dalam pergumulan hidupnya ke depan, dalam mencari pasangan hidup, dalam pekerjaan. Terkadang mereka suka bertanya, sehingga ada juga yang berkata bahwa saya tidak mampu gitu. Saya kayaknya nggak mampu, saya kayaknya berhenti aja lah, kayaknya saya nggak bisa gitu. Nah, tapi dari firman Tuhan ini kita akan belajar dari sebuah firman Tuhan di pagi hari ini yang akan membawa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, firman Tuhan itu terambil dalam Roma 8 ayatnya yang ke-30. Nah, dalam Roma 8 ayat yang ke-30 di situ firman Tuhan mengatakan bahwa dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, itu bunyi dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Nah, dari firman Tuhan ini saya memberikan tema yaitu konsisten. Ya, konsisten. Jadi, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap konsisten dalam menjalani sesuatu yang menjadi harapan kita ke depannya. Kita harus konsisten menjalaninya. Nah, seperti di sini saya memberikan contoh yang teman-teman bisa lihat di layar, itu adalah gambar tangga. Nah, kita kalau mau ingin sukses, mencapai kesuksesan, kita nggak bisa langsung meloncat untuk mencapai kesuksesan itu. Tetapi kita harus naik tahap demi tahap. Kita naik tangga itu pun satu-satu. Tangga pertama, tangga kedua, sampai kita bisa sampai di atas gitu. Nah, begitupun dengan kesuksesan. Kalau sebagai anak muda kita ingin sukses, maka mulai dari sekarang kita mau belajar untuk terus melangkah dengan konsisten. Kalau udah naik, jangan memilih untuk turun lagi, tetapi terus berusaha untuk naik tahap demi tahap gitu. Pasti kesuksesan itu kita akan mencapainya. Nah, dari kitab Roma 8 ayat yang ke-30 ini, kita akan melihat beberapa hal. Di sini yang pertama adalah menentukan, yang kedua memanggil, yang ketiga dibenarkan, yang keempat dimuliakan. Oke, nah dari firman Tuhan ini kita melihat beberapa hal bahwa sebagai pemuda-pemuda yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya terima Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memilih kita, sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Nah, ketika kita sudah ditentukan, dia memanggil kita. Ketika dia dipanggil, dia membenarkan kita dengan cara kita mengalami kelahiran baru atau yang dinamakan dengan pertobatan. Kita bertobat meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita mengenakan kehidupan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan dibenarkan dari kehidupan yang rusak dibawa kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah dimuliakan. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa saya memberikan sebuah contoh. Kalau kita berpikir secara logika, misalkan kita
dalam sebuah pertandingan itu tidak secara langsung mereka mengambil uh, pemain-pemainnya, tetapi harus dipilih dulu, ditentukan dulu. Oh, ini mainnya yang bagus, ditentukan dulu. Lalu setelah ditentukan, dia akan memanggil. Nggak mungkin kan, harus panggil dia datang, ngobrol lah gimana nanti pertandingannya akan seperti apa. Lalu mereka akan dilengkapi, misalkan cara mainnya yang mungkin ada yang kurang dalam hal bermainnya, disitulah mereka dilengkapi untuk lebih baik lagi ke depannya. Setelah mereka dilengkapi, maka mereka akan diserahkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pertandingannya, mulai perjuangannya. Nah, itu pun seperti kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menentukan kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah membenarkan kita, dia pun pasti memuliakan kita. Nah, supaya kehidupan kita tidak penuh dengan keraguan, maka kita harus memiliki iman kepercayaan. Kita sebagai anak-anak Kristen itu kita harus memiliki iman kepercayaan. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menentukan kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah membenarkan kita, dan dia sudah memuliakan kita. Jadi jangan lagi ada rasa takut dalam diri kita, jangan lagi ada rasa khawatir dalam diri kita. Tetapi kita mau tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita. Nah, dari kitab Roma 8 ayat 30 ini banyak ilustrasi yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu misalkan kita menanam sebuah bunga. Nah, di sini konsisten bila dilakukan dengan setia maka akan menghasilkan yang baik juga. Nah, misalkan kalau kita menanam bunga atau kita menanam apa aja, tapi di sini saya memberikan contoh bunga. Yang pertama harus menentukan biji yang terbaik atau bibitnya yang terbaik. Gak mungkin asal-asalan kita menanam kan? Nah, kita harus menentukan dulu bibit yang terbaik. Lalu kita menanam, maka akan tumbuh. Nah, tumbuh itu nggak langsung ada bunganya, harus mengikuti prosesnya. Nah, setelah dia tumbuh akan mengeluarkan daun lalu bunganya, tapi bunganya itu nggak langsung mekar, indah gitu. Pastinya masih perlahan gitu. Nah, semakin dia bertumbuh, semakin besar, dia kelihatannya semakin indah gitu kelihatannya. Nah, begitupun dengan kehidupan kita. Kita harus tahu mana yang terbaik bagi hidup kita. Jadi kita harus bisa menentukan, kalau ini yang terbaik buat diri saya, maka teruslah menghidupinya dalam kehidupan. Terus punya komitmen. Misalkan nih, sebagai anak-anak muda kalau memilih pasangan hidup. Kalau misalkan menurut teman-teman, dia adalah yang terbaik yang dari Tuhan, maka teruslah kembangkan hubungan kalian, teruslah memberikan aroma-aroma yang membangun. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa dia bukan yang terbaik buat saya, jangan terlalu memaksakan. Karena apa? Pertumbuhannya nggak akan bagus. Tapi kalau menurut teman-teman, oh dia yang terbaik buat saya, terus pelihara, terus rawat. Hubungan itu, dalam menjalani sebuah hubungan itu, prosesnya itu nggak gampang. Pasti terkadang menyakitkan, terkadang juga membuat kita ingin putus asa. Tapi kalau kita terus komitmen, kalau menurut kita, kita sudah yakin bahwa ini adalah bibit yang terbaik, ini adalah pasangan yang terbaik buat saya, teruslah merawat, memberi pupuk, menyiram, supaya dia terus bertumbuh. Maka prosesnya itu pasti sangat menyakitkan. Tetapi akan tiba saatnya kamu akan melihat keindahannya. Nah, dalam mencari pasangan hidup pun seperti itu. Dalam menjalani hubungan pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang menyakitkan, yang gak enak. Tapi kalau kita terus merawat, terus memperbaiki, ada hubungan kita memperbaiki, bukan justru meninggalkan. Ya, jadi kalau ada hubungan kalian yang lagi bermasalah, coba perbaiki dulu. Kalau yang bukan dari Tuhan, pasti sulit untuk diperbaiki. Dan dari situ, taulah, sadarlah bahwa itu bukan bibit yang terbaik. Itu bukan orang yang terbaik buat saya. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa seperti pekerjaan pun seperti itu. Kalau menurut kita pekerjaan ini membangun saya, tidak menjauhkan saya dari Tuhan, teruslah semangat, teruslah berjuang untuk apa yang kamu harapkan ke depan.
Jangan cepat putus asa, jangan cepat juga menyerah, tetapi teruslah berjuang untuk mencapai sesuatu yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Oke, kita mau melihat selanjutnya, yaitu kita ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita diajarkan untuk terus berjuang. Ya, poin pertama yaitu terus berjuang. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh. Ibaratkan kita bersepeda, maka kita harus terus mendayung. Kalau kita berhenti, maka yang akan terjadi adalah kita akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya kita akan jatuh. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman naik sepeda nih, terus jalan yang lurus gini. Teman-teman dayung, tiba-tiba berhenti, pasti dia tetap jalan. Tapi kalau jalan-jalan dan udah tenaganya udah habis dan teman-teman nggak dayung lagi, apa yang akan terjadi? Otomatis harus turunin kaki. Kalau nggak turunin kaki, ya jatuh gitu. Nah, begitupun dengan kehidupan, kita harus terus mendayung, semangat gitu. Jadi kalau mengharapkan sesuatu ke depan, jangan cepat nyerah, jangan cepat putus asa, tetapi terus semangat, terus maju, dan terus berjuang sebelum kita merasa bahwa terkadang kita merasa bahwa hidup ini pasti banyak sekali hal yang kita hadapi, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi kita diajarkan untuk terus berjuang. Misalkan nih, dalam hal sekolah nih, kita mungkin merasa apa bisa gitu saya sampai masuk kuliah, apa bisa gitu saya sampai jadi sarjana. Tapi kalau kita dengan tekun, kita yakin, kita terus semangat, kita terus berjuang, nggak pernah berhenti, maka yang terjadi adalah kita akan mencapai kesuksesan. Kalau dalam berlomba pun, kita naik sepeda dan berlomba, kalau kita nggak dayung, maka orang yang dari belakang itu bisa langsung melewati kita gitu. Jadi kita awalnya di depan, tapi ketika kita berhenti mendayung, maka orang yang di belakang itu kalau dia dayungnya lebih kencang, dia akan melewati kita gitu. Nah, begitupun dengan kehidupan. Kalau udah maju, maka jangan lagi menurun gitu, menurun semangatnya. Begitupun dengan menjalani sebuah hubungan. Kalau hubungan itu udah harmoni, hubungannya itu udah merasa nyaman, udah merasa dua-duanya itu udah saling mencintai gitu, udah saling menjaga, udah merasa mantap lah gitu. Ya jangan lagi karena udah lama akhirnya bosan, ada rasa bosan, akhirnya menyerah gitu. Tapi justru adanya masalah, kita terus semangat, membuat kita untuk terus semangat untuk mencapai sebuah tujuan atau sebuah finish. Nah, tapi ingat juga, jangan terlalu semangat juga. Karena terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu itu yang direncanakan Tuhan bagi kita. Jadi kalau udah mendayung tapi udah di jurang, udah tahu ada jurang di depan, jangan lagi mendayung, tapi rem lah. Mau jatuh kek, mau berhenti, gak apa-apa. Daripada jatuh ke jurangnya. Iya nggak? Coba bayangin kalau kita bersepeda kencang, tiba-tiba ada jurang di depan. Apa kita mau terus dayung, jatuh ke jurang? Kan enggak. Kita harus bisa memiliki pilihan tersendiri. Nah, kalau menjalani hubungan, hubungannya udah merasa, udah di atas tebing, tinggal mau jatuh, ya jangan memaksakan untuk melangkah lagi. Mulailah mundur. Tapi kalau masih bisa, masih ada kesempatan, jangan pernah menyerah. Tetap maju, tetap mendayung, tetap berjuang supaya mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika konsisten belajar. Ketika tidak konsisten belajar. Nah, ketika kita berhenti konsisten untuk belajar, maka efeknya bukan hanya stop, tetapi kita mengalami kegagalan. Jadi belajar itu dari sini aja teman-teman udah belajar. Dari YouTube ini aja teman-teman udah belajar bahwa dalam hidup itu butuh banyak referensi dalam kehidupan kita. Baik pelajaran dari mana saja, zaman sekarang udah zaman canggih, kita bisa belajar dari mana aja. Nah, jadi kita perlu banyak referensi supaya kita menjalani hidup. Jadi kita jangan berhenti berjuang, tapi kita mau terus berjuang. Ibaratkan kita kalau kita adalah orang yang pintar tetapi kita tidak konsisten dalam belajar, tetap sama aja. Efeknya itu bukan hanya stop, tapi kita mengalami kegagalan. Kalau kita nggak mau terus belajar untuk berjuang, pastinya kita akan gagal. Nah, kita mau belajar supaya terus semangat,
terus berjuang dalam hal apapun. Kita mau terus berjuang untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Ya, jadi tetap berjuang. Dan yang ketiga adalah teruslah mengayun. Oke, kita bisa membedakan mendayung dan mengayun ya. Kalau mendayung itu adalah sepeda, kalau mengayun itu adalah perahu. Nah, jika tidak, maka otomatis ia akan kembali lagi di tempat semula dan harus mulai lagi dari tempat yang sama. Oke, teman-teman mungkin pernah atau belum pernah naik perahu. Kalau teman-teman berhenti mendayung, maka apa yang terjadi? Ketika ombak datang, maka akan dibawa lagi ke pinggir. Ya enggak? Tetapi kalau kita dayung terus-terus, maka kita akan maju, walaupun majunya itu enggak langsung. Pasti perlahan. Nah, begitupun dengan proses kehidupan kita. Kita nggak bisa langsung sukses tanpa sebuah proses. Kita harus melewati sebuah proses yang begitu keras. Kita harus terus mendayung, mengayun, gitu kan. Kita harus terus semangat gitu. Tetapi ketika kita berhenti berjuang, maka yang ada kita akan kembali lagi ke kehidupan yang semula. Misalkan nih, kita sedang menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, dan pada akhirnya kita udah berjuang. Tiba-tiba ada masalah yang berat. Kita berhenti, nggak mau berjuang lagi. Itu salah. Misalkan kita putus, di pertengahan kita putus. Terus hal itu membuat kita akhirnya lemah. Udahlah, simpan aja lah ayunannya, nggak usah mengayun lagi gitu. Simpan aja lah. Maka yang terjadi adalah kita akan dibawa kembali, balik lagi ke tempat semula. Dan kehidupan kita nggak akan berkembang kalau kehidupan kita seperti itu terus. Tetapi kita mau belajar supaya kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita mau untuk terus berjuang, terus mendayung, karena terkadang permasalahan yang datang itu berat, menyakitkan, tapi kita mau terus berjuang. Ya, kalau kita udah mengayun ke depan, jangan biarkan ombak membawa kita balik lagi ke tempat yang semula. Tapi kita harus berjuang untuk melewati ombak itu, untuk terus maju. Itu yang ketiga, itu teruslah mengayun. Oke, nah di sini kita mau melihat ada sebuah pertanyaan, mengapa orang sulit untuk konsisten? Nah, mengapa kebanyakan orang itu sulit untuk konsisten? Ya, karena mereka terlalu fokus dengan masalah. Seharusnya kita terus konsisten walaupun banyak masalah yang harus kita hadapi. Oke, jadi dari sini kita mulai ada bayangan bahwa kita jangan terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi saat ini. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jadikanlah catatan buat kehidupanmu untuk kedepannya. Jadi jangan sampai masalah hari ini membuatmu sehingga mengalami kegagalan yang fatal. Tetapi kegagalan hari ini membuatmu untuk belajar untuk terus maju ke depan. Mulai lagi. Kalau kemarin mungkin kamu kembali, maka hari ini kamu belajar terus mengayun supaya jangan lagi dibawa balik ke tempat semula, tetapi mau terus maju. Apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, pastinya kalau kamu tidak menjadikan itu sebagai faktor yang membuat kamu akhirnya kamu putus asa, menyerah, maka kamu akan bisa terus maju. Kalau kamu mau terus maju, terus mengayun. Dan jangan lupa, sebagai anak Tuhan, jangan lupa, hubunganmu dengan Tuhan juga harus semakin dekat. Karena terkadang masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ayo kita sama-sama. Kita mau lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi terus maju. Kita mau lebih lagi terus berjuang supaya kegagalan hari ini nggak terjadi lagi untuk hari-hari yang akan datang. Tetap semangat, dan di akhirnya saya mau mengatakan bahwa kemenangan bukan hanya satu kali, tetapi jangka panjang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kemenangan itu nggak hanya kita alami satu kali. Kemenangan itu akan terus berjalan. Asalkan kita mau terus berjuang, terus maju, apapun masalah yang kita hadapi, kita terus maju, kita harus melawannya untuk terus maju, dan jangan putus asa. Kalau hari ini kamu gagal dalam hal pekerjaan, dalam hal percintaan, dalam hal apapun, kamu mungkin gagal hari ini. Tapi percayalah, besok dan seterusnya,
Kalau kamu selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka pastinya akan ada jalan keluarnya. Dan engkau akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi, saya juga bukan sudah sukses, tapi saya juga memiliki kerinduan untuk menjadi orang yang sukses. Makanya, saya belajar dari firman Tuhan ini, saya juga belajar untuk terus maju. Karena saya juga mengalami banyak hal yang membuat saya akhirnya mundur, tetapi kali ini saya mau berjuang untuk terus maju ke depan, untuk menyambut kesuksesan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya. Jadi, teruslah konsisten. Apapun masalahmu, apapun hal yang kamu hadapi saat ini, teruslah konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya biarlah melalui firman Tuhan ini kami belajar untuk kami terus konsisten dalam segala sesuatu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman ingin kita bahas tentang hal apapun, boleh tulis di komentar dan saya akan membuatkan renungannya.